Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di Siniar Prodi Pendidikan BIPA, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kali ini akan membahas seluk-beluk perkuliahan di S2 Prodi Pendidikan BIPA. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pengembangan model pembelajaran BIPA berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perkenalkan, saya Safa, alumnus Prodi Pendidikan BIPA yang akan memandu siniar pada kali ini. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa karena beliau ini merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan BIPA Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Suci Sundusiah MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Safa sehat. Alhamdulillah sehat juga. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini alumni kebanggaan ya. Amin. Baik, sekarang boleh bertanya tentang kesibukannya apa saja sih Ibu? Kesibukannya mengajar, Baik. meneliti, mengabdi. Oh iya. Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ya. Ini dosen ini ya unggulannya. Amin. Amin. Baik Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah yang menarik ya Ibu ya. Baik, nah salah satunya ini mata kuliah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Karena kita juga tahu kita tidak akan terlepas dari TIK di zaman yang modern ini ya Ibu ya. Nah, baik, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran di mata kuliah ini itu apa sih Ibu? Oke. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Sundusiah, salah satu pengampu mata kuliah pengembangan model PBM BIPA berbasis TIK atau berbasis ICT. Jadi mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah jenjang lanjut dari mata kuliah perangkat pembelajaran BIPA ataupun mata kuliah model pembelajaran BIPA yang pernah mahasiswa kontrak mungkin di S1 ya, di level S1 yang mengambil kekhasan kebipaan gitu ya. Nah, di tingkat magister, jadi mata kuliah ini dikembangkan gitu ya menjadi pengembangan model pembelajaran BIPA berbasis TIK. Dengan demikian tidak hanya membahas mengenai teori-teori model pembelajaran BIPA, tetapi juga mengembangkan proyek atau produk atau model pengembangan pembelajaran BIPA yang berbasis TIK. Jadi tujuannya mahasiswa nanti membahas pemahaman komprehensif, kritis ya, landasan teori implementasinya terhadap model pembelajaran ini. Kemudian juga nanti mereka melakukan tugas proyek, yaitu proyeknya adalah mengembangkan model pembelajaran BIPA yang dikerangkai oleh pengembangan atau model pembelajaran bahasa untuk penutur asing gitu ya, yang berbasis TIK. Jadi kita melibatkan atau mengakomodasi banyak perkembangan teknologi digital ya, teknologi komunikasi informasi hari ini yang kemudian diselaraskan dengan model pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu. Wah, luar biasa. Tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa ini proyek juga ya Ibu ya. Betul. Jadi berbasis Jadi mata proyek. kuliah ini memang pada akhirnya bermuara pada proyek mahasiswa mengembangkan model pembelajaran gitu ya, yang nanti akan diimplementasikan untuk pembelajaran BIPA yang berbasis TIK. Karena tadi sebagaimana Teh Syafa sampaikan, pada hari ini tidak mungkin kita tidak berselaras begitu ya, tidak berselari dengan teknologi informasi yang terus berkembang pesat hari ini. Oh iya, baik. Betul sekali apa yang Ibu sampaikan. Nah, lalu ini kan tentunya kalau model ini sangat jembar gitu ya, sangat panjang gitu. Apa saja sih Ibu yang dipelajari yang menjadi fokus pada mata kuliah ini? Baik. Sebetulnya tadi saya sampaikan kan mata kuliah ini mata kuliah pengembangan dari mata kuliah model pembelajaran BIPA yang sudah harus
dikuasai sebetulnya Iya, ya, sudah betul. harus dipelajari oleh mahasiswa yang akan mengontrak mata kuliah ini sebelumnya. Jadi tapi sebelumnya di mata kuliah ini tentu saja mahasiswa di refresh kembali, diulang kembali, segarkan kembali pengetahuannya mengenai model-model pembelajaran bahasa asing. Iya. Ya. Dari awal abad ke-19 begitu ya, Wah, perkembangannya ke berat abad ini. 20, lalu ke abad 21 yang sampai ke hari ini begitu ya. Bagaimana sebetulnya model-model pembelajaran bahasa asing dari perkembangan awal mula sampai pada hari ini. Yang tentu saja kita sama-sama ketahui bersama bahwa terdapat perkembangan yang cukup berpengaruh karena adanya pendekatan-pendekatan dalam kajian kebahasaan. Misalnya pada abad ke-19 yang berkembang itu kan pendekatan struktural ya. Sehingga pada saat itu, pada masa itu yang berkembang adalah metode tata bahasa terjemahan atau grammar translation method ya. Jadi kita itu belajar bahasa itu tujuannya adalah supaya bisa membaca literatur bacaan. Iya. Fokusnya bisa membaca dan menulis. Fokusnya itu pada masa itu belajar tata bahasa itu harus deduktif. Jadi Pada masa diajarkan. itu ya Bu ya, iya. Atau bukan pada masa itu ya, dengan menggunakan metode tata bahasa terjemahan itu. Iya, iya. Sebetulnya metode ini hari ini juga banyak berkembang ya, dan bahkan sudah bertransformasi menjadi metode yang sangat memudahkan siapapun untuk melakukan penerjemahan secara mudah. Kita kenal Google Translate ya, Iya, betul, Bu. begitu mudah begitu ya kita menggunakan penerjemahan seperti itu. Iya. Prinsip-prinsip atau itu berkembang begitu ya pada abad ke-19 itu, karena waktu itu bahasa pertama bisa digunakan sebagai bahasa pengantar. Kemudian terjadi perubahan, perpindahan antara abad ke-9 sampai abad ke-20 itu ada namanya gerakan pembaharuan. Itu gerakan bagaimana yang awalnya belajar bahasa itu fokus pada teks bacaan dan tulisan, kemudian bagaimana belajar bahasa itu juga menyimak dan berbicara, tetapi masih fokus pada struktural begitu ya, pendekatan struktural. Sehingga yang diutamakan bagaimana pengucapan atau pelafalan yang benar begitu ya dalam belajar bahasa asing. Kemudian berkembang, kita mengenal adanya pendekatan interaksional. Jadi belajar bahasa itu supaya bisa berinteraksi, supaya bisa berkomunikasi. Sehingga pada abad 20 muncullah pendekatan komunikatif ya dalam pembelajaran bahasa. Sehingga pada hari ini di abad ke-21 sebetulnya bukan berarti yang sudah berkembang pada masa sebelumnya tidak digunakan. Sekarang tadi saya katakan semakin berkembang dan semakin bertransformasi, berkolaborasi. Betul. Pada hari ini prinsip-prinsip belajar bahasa pada masa-masa sebelumnya, pada abad-abad sebelumnya diadopsi, kemudian dikreativitaskan, diinovasikan dengan metode pembelajaran hari ini, dan dengan tujuan pelajar bahasa untuk tujuan komunikatif begitu ya, dengan kolaborasi dengan perkembangan IT, sehingga mata kuliah ini menitik beratkan pada hal tadi bahwa belajar bahasa berbasis teknologi perkembangan informasi begitu ya, berbasis TIK itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian mata kuliah ini melakukan pengembangan mode pembelajaran yang dulu begitu ya, yang sudah ada berkembang dan akan mungkin hari ini yang baru berkembang atau sedang digunakan, ramai digunakan, kemudian dikolaborasikan dengan pembelajaran yang berbasis TIK begitu. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi bagaimana kita pintar-pintar mengadaptasi begitu ya. Baik, tadi berbicara tentang model-model ya Bu ya. Nah, kita berbicara tentang prinsip nih Bu, kan di dalam pembelajaran bahasa juga tentunya ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang tentunya diajarkan di dalam perkuliahan ini apa saja Ibu? Oke, mahasiswa nanti akan diajak untuk berpikir kritis begitu ya, berdiskusi, berkolaborasi untuk memikirkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa asing dari mulai misalnya prinsip pembelajaran yang ekspositoris, heuristik begitu ya, bagaimana guru menjadi pusat belajar atau siswa menjadi pusat belajar. Yang hari ini kan siswa menjadi pusat belajar ya, bagaimana pembelajaran bahasa asing itu lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian misalnya juga prinsip pembelajaran bahasa asing
menggunakan bahasa target langsung, misalnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Iya. Itu bagaimana prinsip-prinsipnya begitu ya, bagaimana pengembangan pembelajaran atau mode pembelajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Indonesia untuk penutur asing, dengan metode atau dengan menggunakan bahasa target langsung, atau tadi menggunakan bahasa pertama ya, jika memang Bahasa ibunya begitu ya Bu ya. jika memang pembelajarnya bahasa pertamanya memiliki bahasa yang sama ya. Iya. Mudah, misalnya bahasa pertamanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, bisa menggunakan kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Iya. Tetapi kasus untuk BIPA akan tidak seperti itu. Betul. Ya, di kelas BIPA itu heterogen. B1 pembelajar itu berbagai macam ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Thailand, ada yang bahasa Korea, Tiongkok ya, Iya, Mandarin, betul. bahasa Korea, dan guru belum tentu menguasai semua bahasa tersebut ya sebagai betul, pengajar. Nah, jadi prinsip-prinsip itu dicermati, dikritisi, dipelajari, diinovasikan bahkan ya oleh mahasiswa. Bagaimana mereka berhadapan dengan situasi pembelajar yang memiliki beragam latar belakang B1, bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia itu dengan bahasa target langsung begitu ya. Atau kemungkinannya seperti apa lagi begitu ya. Nah, ini bisa banyak kemungkinan ya Bu ya ketika mengajar ya Bu ya. Iya. Iya baik Ibu. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itu kita akan masuk ke bagaimana cara untuk menyampaikan atau metodenya, metode pembelajaran di BIPA itu sendiri bagaimana Ibu? Oke. Nah, pada fase setelah mahasiswa ya diajak tadi berpikir tentang pendekatan, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang berbagai sudut pandang. Lalu mahasiswa juga diajak untuk berpikir kritis, memilih metode pembelajaran bahasa asing yang memang bisa diimplementasikan di BIPA untuk bahasa Indonesia bagi penutur asing ini. Mana yang cocok untuk level 1 atau BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3 sampai BIPA 7 ya, jika kita memenuhi SKL Permendikbud. Iya. Jika ada metode tata bahasa terjemahan tadi, di manakah kita bisa menempatkan metode tersebut begitu ya? Karena tidak bisa dipaksakan ya Bu. Tidak bisa dipaksakan untuk semua materi atau semua level jenjang dengan berbagai latar belakang pembelajar yang beragam. Iya. Itu akan sangat bermanfaat pada kondisi seperti apa konteksnya begitu ya. Jadi metode pembelajaran bahasa asing itu banyak begitu ya. Nah, misalnya metode audiolingual begitu ya yang sangat terkenal begitu ya. Metode audiolingual ini bisa ditempatkannya di mana begitu ya? Untuk siapa? Untuk penutur B1-nya yang mana begitu ya? Sehingga mahasiswa pada tataran ini diajak untuk berpikir kritis begitu ya, bagaimana mereka mampu menerapkan dan memosisikan metode-metode tersebut. Jadi tidak ada metode yang paling bagus atau metode yang tidak bagus. Jadi yang benar adalah metode yang tepat atau tidak cocok dengan situasi kondisi pembelajar. Hari ini kita sangat cenderung pada metode komunikatif integratif ya. Bagaimana pembelajaran bahasa itu tujuannya adalah untuk berkomunikasi begitu ya, sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang ada di Indonesia misalnya seperti itu. Nah, tetapi pada kasus tertentu kan itu mungkin tidak cocok gitu ya. Betul. Pembelajaran tertentu tidak sesuai. Ini juga disesuaikan kembali. Metode pembelajaran berbasis teks begitu ya, yang juga hari ini banyak digunakan sebagai pengembangan modul, misalnya buku ajar BIPA. Ini juga tahap-tahapannya seperti apa? Lalu mahasiswa nanti diajak untuk berpikir kritis begitu ya, untuk menelaah bagaimana mereka mampu menerapkan metode-metode ini dalam pembelajaran. Gitu. Wah, pengen tepuk tangan dulu Ibu, asik banget ini Ibu kayaknya. Jadi pengen join mata kuliahnya Ibu gimana? Boleh. Kan boleh ya. Iya Ibu. Nah, Ibu terkait yang tadi sudah Ibu sampaikan, berarti kan di dalam mata kuliah ini kita mencoba untuk mengembangkan begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan di dalam mata kuliah ini agar menjadi yang tadi Ibu sampaikan cocok gitu. Oke. Nah, setelah mahasiswa melalui berbagai macam pikiran kritisnya begitu ya tentang banyaknya metode pembelajaran bahasa asing ya, mana yang sesuai dengan BIPA, mana yang kurang sesuai, mana untuk level 1,
mana untuk level menengah, mana level mahir begitu iya. ya. Kemudian mahasiswa ditantang ya pada perkuliahan ini untuk mengembangkan model pembelajaran tersebut. Mereka boleh menyatukan atau mungkin ya bahasanya mau menggabungkan, menikahkan ya, menikahkan dua metode pembelajaran, lalu kemudian dibasiskan dengan teknologi informasi tertentu. Nah, semua kegiatan ini dirancang dengan metodologi yang saintifik tentunya ya, metodologi yang terdesain rapi supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Contohnya, yang salah satu yang biasa digunakan atau dijadikan desain model pengembangan pembelajaran di kelas itu adalah modelnya Dick and Carey misalnya Nah, Dick and Carey itu langkah pertamanya mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi mahasiswa nanti melihat SKL atau capaian pembelajaran ya. Kalau bahasa BIPA itu kan SKL ya. SKL BIPA-nya itu yang mana begitu ya, yang mau dibidik. Apakah pembelajaran keterampilan menyimak begitu ya, berbicara, membaca atau menulis, atau integrasi antara dua gitu atau tiga, keterampilan reseptif dan itu boleh aktif. Ya Bu ya? Oh boleh, tidak apa-apa kan kita sekarang sudah komunikatif integratif ya, jadi boleh satu atau dua keterampilan berbahasa. Lalu nanti mereka bidik juga kompetensi kebahasaannya apa yang akan dipilih gitu ya. Setelah mereka tahu CP-nya atau bahasa kurikulum merdeka ya, CP, bahasa BIPA sama SKL gitu ya. SKL-nya mana saja, keterampilan berbahasa ini untuk menyimak misalnya mampu menyimak mampu menyimak percakapan sederhana di antara dua penutur begitu ya, tentang identitas diri misalnya begitu, tentang nama diri, tentang alamat, itu kan di BIPA 1 ya. Iya, betul. Tentang keluarga dan sebagainya. Itu menyimaknya. Lalu berbicaranya misalnya peserta atau pembelajar mampu menyampaikan begitu ya, mampu memperkenalkan diri dengan kalimat sederhana, memperkenalkan nama, alamat ya, biasanya lalu data keluarga yang sederhana dan singkat. Misalnya dua kompetensi atau elemen kebahasaan itu yang akan dibidik. Lalu elemen kebahasaannya apa begitu ya? Elemen kebahasaannya misalnya tadi kalimat sederhana ya, atau kalimat sederhana itu kan minimal subjek, predikat itu yang dibidik. Lalu konteksnya mereka adalah sedang menunjukkan atau memperkenalkan diri, identitas diri. Nah itu identifikasi tujuan pembelajarannya itu. Kemudian setelah itu mereka baru merancang tujuan pembelajaran khususnya apa. Baru kemudian mereka mengidentifikasi pembelajarnya siapa. Ini pembelajarnya misalnya penutur bahasa Thai. Iya. Atau di sana itu tadi beragam ya, ada yang orang Korea, ada orang Thailand, ada orang Tiongkok, Jerman, ada orang ini, sehingga pengajar tidak mungkin menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa pengantar iya betul. Nah sehingga kemudian calon guru ini berpikir tidak bisa menggunakan tata bahasa terjemahan ke dalam bahasa Inggris misalnya kalau begitu. Kalau begitu saya kan menggunakan metode langsung, direct method yaitu langsung mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa target. Nah, sehingga dibuatlah begitu ya, atau ditentukanlah metode ini adalah metode langsung begitu ya dengan bahasa target. Lalu media apa yang akan digunakan nanti dirancang. Evaluasi apa yang akan digunakan. Kemudian bagaimana, lalu tadi medianya berkaitan dengan teknologi. Media berteknologi apa yang akan digunakan. Karena pada masa pandemi kemarin banyak pengajar BIPA yang mengajar jarak jauh ya. Betul. Termasuk mengajar di Inggris, Zoom mengajar. Iya betul. Ada yang mengajar di lewat Norwegia, udara Zoom ya. Betul. Nah itu kan berarti teknologi informasi apa saja yang bisa digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi tadi. Si tujuan pembelajaran harus tercapai, SKL-nya harus sampai ya, metodenya nanti harus tersampaikan, betul. Medianya berteknologi, informasinya apa begitu ya yang bisa digunakan. Bisa jadi misalnya ya kita menyebutkan salah satu aplikasi misalnya ya,
Zoom meeting atau Google Meet dan Iya. sebagainya yang digunakan di seluruh dunia. Tapi apalagi yang mendukung, yang membantu. Misalnya, guru mau membuat dengan media Canva atau media learning apps atau apa begitu ya, sehingga itu banyak sekali ya Bu ya bisa sekarang ya, seperti digunakan, Kahoot juga ya. asal sesuai nanti dengan tujuan pembelajarannya. Iya. Apakah bisa digunakan untuk SKL atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tadi kan ingin berbicara, lalu supaya mampu menyimak. Baru kemudian nanti dikembangkan alat instrumen penilaiannya. Gitu ya kan tujuannya ingin menyimak, ingin berbicara. Berarti instrumen apa yang bisa digunakan yang berteknologi Untuk menyimak ini? dan berbicara itu ya Bu ya. Ya, harus berselaras. Iya. Lalu misalnya selain metode direct method, metode apa lagi yang akan disatukan ini, dikolaborasikan dengan direct method, sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Ya, ini di sanalah proses pengembangan, proses kritis ya, inovasi, kreasi mahasiswa dalam mengembangkan produk. Lalu kemudian nanti produknya atau proyeknya, hasil pengembangannya itu divalidasi, ditanyakan kepada ahli apakah sudah sesuai atau belum begitu ya. Dan memang pada proses pada proses pengembangan ini nanti mahasiswa melakukan uji coba terbatas dan uji coba luas. Oh, ada Bu, uji cobanya begitu. Pembelajaran tersebut yang sudah ditentukan. Di kelas kami mempersilahkan mahasiswa untuk menamai model pembelajarannya tersebut dengan namanya sendiri atau singkatan begitu ya yang mereka sukai. Contohnya apa nih Bu? Penasaran banget. Nanti kan mahasiswa akan presentasi ya. Iya, jadi stay tune ya. Mahasiswa akan presentasi proyek yang sudah jadinya seperti apa mereka. Asik. Sehingga nama-nama modelnya tidak direct method lagi begitu ya. Nama modelnya tidak menjadi metode komunikatif lagi, sudah menjadi metode yang baru. Ini apa ya? Satu bentuk apresiasi penghargaan pada daya nalar ya, nalar kritis dan kreatif mahasiswa dalam mata kuliah ini, seperti itu. Wah, luar biasa. Kemudian produk mata kuliah ini adalah pertama karena suatu supaya bermanfaat ya untuk mahasiswa nanti melakukan penulisan artikel lalu diterbitkan di jurnal ya, jurnal bereputasi dan itu juga akan bermanfaat untuk mahasiswa nanti ke depan begitu ya. Untuk karirnya juga ya Ibu ya. Untuk syarat mungkin ujian. Syarat ujian. Dan sidang ya betul. Itu nanti bisa dipilih. Iya betul. Itu saja mungkinnya secara umum ya. Karena kalau rinci mending ikut kuliah Ibu aja kalau mau rinci ya. Promo ya. Iya. Karena saya juga udah dan menyenangkan sekali. Itu testimoni langsung loh Bu. Baik Ibu. Nah ini mungkin terakhir ya Ibu ya, mengenai kalau tadi kita sudah berbicara tentang prinsip-prinsip bahasa gitu. Nah kita tadi kan membicarakan tentang TIK-nya juga. Nah prinsip-prinsip TIK-nya sendiri dalam pengembangan pembelajaran bahasa ini bagaimana? Baik. Jadi memang tidak sembarang TIK ya, tidak sembarang aplikasi tertentu atau karena mungkin sekarang sedang tren ini maka digunakan. Yang pertama prinsipnya harus efektif efisien. Jadi si aplikasi atau platform atau TIK tersebut itu harus efektif atau efisien. Jadi penggunaan TIK ini harus memperhatikan manfaatnya atau kecocokannya tadi dengan SKL, dengan CP-nya begitu ya. Kalau ternyata tidak cocok ya jangan digunakan, untuk jangan dipaksa-paksa gitu. Yang dipaksakan juga nggak ada. Apa-apa yang dipaksakan takutnya berakhir tidak baik ya Bu. Nah, jadi aplikasi platform sekarang kita menyebutnya seperti itu ya, platform digital atau aplikasi digital atau media apapun itu begitu ya. Ketika nanti dikolaborasikan dengan pembelajaran BIPA, tentu saja dia harus menjadi efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini mampu meningkatkan kompetensi kebahasaannya, jadi menjadi sarana untuk mengembangkan pembelajaran bahasanya. Jadi bukan membidik jago IT-nya, tapi jago bahasanya. Nah itu terkadang terkecoh ya Bu ya. Nah, jadi misalnya ya, ketika menggunakan aplikasi Zoom misalnya ya untuk berdialog ya, ternyata bisa itu efektif ya, berarti cocok sudah begitu ya. Tapi misalnya
Kahoot untuk belajar berbicara kan tidak sambung begitu ya. Nah ini nih jenis-jenis karakter ini yang harus dipelajari oleh mahasiswa sehingga memiliki kolaborasi yang pas untuk pembelajaran untuk SKL yang ingin dicapainya ya, dengan tujuan yang dicapainya. Yang keduanya selain efektif efisien yang kedua harus optimal ya. Jadi paling tidak ya dengan adanya teknologi ini punya nilai lebih. Ada nilai lebihnya lah begitu ya. Tidak malah mungkin mempersulit si pembelajar belajar bahasa. Kan tujuannya belajar bahasa ya. Misalnya contoh ya, ketika kita mau menggunakan metode memasak untuk mengajarkan BIPA. Bukan supaya siswa itu jago masak ya Bu ya, bukan ya Bu ya. Tetapi supaya bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan perantara kegiatan memasak. Mendeskripsikan dalam bahasa Indonesianya itu sendiri ya Bu ya, bukan harus jago masak kayak master chef gitu ya Bu. Bukan jadi master chef ya. Itu hanya sebagai salah satu tema atau mungkin kegiatan saja. Nah sama juga dengan IT atau teknologi yang digunakan oleh mahasiswa yang dikolaborasikan dalam pengembangan model ini. Mereka juga harus melihat bahwa ada nilai lebih dari yang diberikan tadi selain efektif efisien, nilai lebih apa nilai kekiniannya gitu ya, apa nilai-nilai kelebihannya dari IT ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menarik. Harus menarik betul. Ya. Jadi prinsipnya pembelajaran di kelas ini BIPA itu jadi harus lebih menarik. Memancing apa? Bukan memancing daerah keruh ya, harus memancing. Kan memancing keributan juga. Contohnya misalnya dengan orang sekarang kan berbondong-bondong ya, mengunduh aplikasi bahasa tertentu, misalnya Duolingo. Iya betul, banyak sekali Bu sekarang. Saya juga sama ya pengguna itu. Nah apa sebetulnya yang membuatnya menarik begitu ya? Si aplikasi ini apa yang membuatnya menarik? Nah begitu ya. Kemudian bagaimana membuat pembelajar ini jadi ingin tahu belajar bahasa. Jadi bukan hanya ingin tahu dengan aplikasinya gitu. Iya betul. Jadi ingin isinya tahu ya dengan Bu ya, substansinya ya Bu. Apakah dengan saya menggunakan media ini begitu ya, atau dengan menggunakan aplikasi tertentu dalam pembelajaran itu akan memancing keingintahuan pembelajar untuk belajar bahasa. Iya. Begitu. Atau malah jadi memperumit begitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh mahasiswa. Yang ketiganya merangsang daya kreativitas. Ya, tentu saja tadi jangan sampai mempersulit begitu ya. ICT itu tentu saja ini karena hari ini banyak sekali ya aplikasi yang berkembang. Betul. Ketika pada awal masa pandemik saya juga masih mencari-cari ini untuk berbicara apa aplikasinya, untuk menulis apa begitu ya, untuk menyimak apa. Tapi hari ini ketika sekarang sudah luar biasa banyak ya Bu ya. Ketika dibuka begitu ya, atau dicari saja misalnya di Google, pencarian Google mengenai aplikasi digital belajar bahasa itu banyak sekali. Tetapi tadi begitu ya, apakah itu merangsang kreativitas pembelajar ataukah malah mungkin nanti mempersulit tadi ya. Jadi tadi harus efektif efisien, kemudian menarik, merangsang daya kreativitas ya Bu. Lalu tadi bernilai lebih ya, bernilai lebih. Iya. Kalau merangsang daya kreativitas contohnya seperti apa ini Bu? Setelah menggunakan aplikasi tersebut begitu ya. Apakah si pembelajar itu mau begitu mengerjakan tugas-tugas lain dalam belajar bahasa? Apakah dia mau mempraktekkan ilmu belajar bahasanya atau seperti apa? Jadi si media pembelajaran itu atau si model pembelajaran yang diaplikasikan dengan media pembelajaran itu gitu ya, apakah memberikan daya rangsang atau keinginan si pembelajar untuk belajar lebih banyak begitu tentang bahasa gitu. Jangan sampai dengan pilihan ICT atau pilihan teknologi yang dipakai itu karena karena rumit mungkin ya, atau tidak menarik mungkin ya Bu ya. Nah ini juga memang harus dipilih ya, karena pembelajar BIPA itu bukan saja anak sekolah ya. Iya betul. Atau generasi milenial atau generasi Z ya. Misalnya ada beberapa pengajar BIPA tertentu yang peserta BIPA-nya adalah
generasi emas ya. Generasi emas. Saya termasuk pengajar Misalnya BIPA. baby boomer mungkin ya generasi Ya, baby boomer mungkin. Mungkin Tasapa juga pernah ya mengajar pembelajar BIPA yang berada di generasi emas ya. Betul, Itu betul. tidak bisa itu menyambung dengan teknologi begitu ya. Ya kalau dengan Apalagi pakai teknologi, games itu nggak bisa ya Bu ya. betul. Atau teknologinya ya harus dipilih oleh kita yang mereka hands on, yang mereka akrab Iya, gitu ya. betul, Mereka akrab betul. yang mana yang bisa mereka gunakan gitu ya. Tidak bisa kita memaksa mereka harus mengunduh aplikasi dan sebagainya begitu ya, atau dengan media yang kita anggap itu menarik padahal tidak. Makanya tadi itu ya harus dipilihkan betul apakah cocok gitu ya teknologi, Ya, apakah sesuai atau tidak? ICT-nya dengan Ya, pembelajar. Dan yang paling utama tadi apakah bisa meningkatkan kompetensi belajar bahasa. Belajarnya. Iya betul. Karena Bukan itu hanya yang sekadar gaya gitu fokusnya ya. itu ya Bu. Apakah sesuai dengan SKL-nya, apakah sesuai dengan CP-nya atau tidak. Gitu. Tapi tentunya itu tidak mudah juga ya Bu ya untuk meramu suatu suatu model atau suatu pengembangan model yang memang cocok dan sesuai untuk pembelajar. Berarti pada intinya pengajar BIPA itu memang harus cerdas-cerdas ya Bu ya. Iya betul, cerdas dan kreatif ya, luar biasa. Ya jadi mata kuliah ini ada mata kuliah yang memang project based learning ya, dan juga mungkin pada satu sesi-sesi tertentu di awal perkuliahan kita menggunakan case based study. Jadi ada kasus tadi misalnya kegiatan pembelajar BIPA kondisinya mereka siapa, heterogenkah, usianya berapa, lalu ketika menggunakan metode ini cocok atau tidak. Wah, asik. Lalu menggunakan teknologi ini bisa atau tidak. Lalu bagaimana mahasiswa berkreativitas, berinovasi, menggabungkan metode berbasis ICT ini begitu ya. Mengolaborasikan metode berbasis ICT ini untuk pembelajar tertentu. Dituntut kreativitas, tantangan dan ide-ide kreatif inovatifnya ya. Sehingga mata kuliah ini mata kuliah yang sebenarnya super lengkap. Nah, Ini sebetulnya paket lengkap ya. paket lengkap dan bisa direkomendasikan produk mata kuliah ini menjadi tesis mereka. Oh wow, keren Jadi sekali. sebetulnya kan tinggal dilanjutkan saja kan? Iya Jadi betul, tesis, betul. Karena sudah dilakukan mungkin latihan pengembangannya, saya anggap latihan saja ya, Iya. karena waktunya kan tidak banyak. Seperti mininya ya. Hanya mini risetnya saja Iya, atau mini mungkin researchnya. analisisnya juga belum sempurna. Nah Iya. nanti mereka bisa menyempurnakannya menjadi produk tesis. Tesisnya gitu ya Bu ya. Begitu. Wah luar biasa. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kehadiran Bu Suci yang luar biasa. Mungkin nanti kita juga akan melihat produk-produk dan proyek-proyeknya ya Bu ya. Biar mereka yang bercerita ya, yang sedang mengangkat mata kuliah ini, produk-produk proyeknya seperti apa ya, apa yang mereka lakukan dalam perkuliahan ini. Oke baik, berarti udah ikut senior ini auto A enggak nih Bu? Karena nanti pasti akan banyak yang menarik ya Bu ya setelah ini apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Suci dan nanti dipraktikkan menjadi suatu proyek atau suatu yang ini sangat menarik begitu ya untuk mahasiswa S2 karena nanti bisa dijadikan juga untuk tesis ya Bu ya. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Suci untuk kesempatan dan waktunya hari ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan salam untuk seluruh dosen dan mahasiswa S2 BIPA ya Ibu ya. Terima kasih. Semoga tersampaikan salam. Oh iya, amin. Baik, setelah ini kita akan kedatangan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan BIPA Sekolah Pasca Sarjana UPI. Penasaran? Stay tune. Baik Sobat Senior BIPA, kalau tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak banyak informasi dari dosen Ibu Dr. Suci Sundusia MPD, kali ini juga tidak kalah istimewa karena kita akan bertemu dan kita akan ngobrol langsung dengan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan BIPA Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Kak Safa. Oke, boleh diperkenalkan dulu barangkali Aiming, silahkan. Oke, halo semuanya. Nama saya Dewi Suharyanti, tapi saya biasa dipanggil Aiming oleh teman-teman dan dosen-dosen saya. Saya saat ini merupakan mahasiswa
S2 Prodi Pendidikan BIPA di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya sedang di semester 3. Insya Allah menyusul Teh Syafa tahun depan. Amin. Amin. Oke, Amin. jadi semester 3 ini sibuk-sibuknya, Sibuk-sibuknya, pusing-pusingnya, capek-capeknya. tapi tetap enjoy ya. Enjoy sekali. Oke, jadi Aiming ya. Ya. Aiming tadi kan kita udah banyak ngobrol tuh sama Bu Suci ya mengenai mata kuliah ini. Nah, ini juga pasti Sobat Siniar BIPA pada pengen tahu nih produknya Aiming itu kayak gimana, boleh diceritain Aiming? Oke, jadi memang ketika di tugas akhir kita ini diperintahkan untuk mengembangkan sebuah model yang sudah dipaparkan sebelumnya melalui presentasi-presentasi di kelas, Oke. baik oleh Ibu Suci sendiri maupun oleh mahasiswa. Nah, saya memilih model pembelajaran berbasis game atau game based Oke. learning. Wah, Tapi- kedengerannya menarik Iya. banget nih. BIPA Oke. sambil main game, Main kayak game. gak kerasa belajarnya Betul, gitu. karena memang ada filosofinya juga, Kak Syafa. Oke. Jadi seperti tadi Ibu Suci setelah menyampaikan bahwa sebelum kita mengembangkan model, kita kan harus tahu tujuan pembelajarannya. Betul. Kita juga harus menganalisis pembelajaran seperti apa dan karakteristik pembelajarannya seperti Iya, apa yang akan betul. dididik. Agar cocok tadi ya. Agar cocok tadi, karena kan berbeda pembelajar, berbeda juga cara mengajarnya, Iya, treatmentnya juga model-modelnya, beda, betul. berbeda. Nah, saya tertarik untuk mengembangkan sebuah model yang bisa membuat pembelajaran sulit menjadi menyenangkan. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu pembelajaran yang paling sulit biasa kalau dalam belajar bahasa itu mungkin pertama untuk pemula itu pasti menyimak. Iya, betul. Menyimak tuh terdengar sangat sulit. Lalu untuk level menengah itu akan masuk ke keterampilan menulis. Seperti Oke. itu. Karena menulis itu menurut para ahli itu ditempatkan pada tataran paling atas Paling tinggi pemerolehan ya, bahasa, betul. betul. Jadi sebelum menulis kita harus pertama-tama menguasai menyimak, kemudian berbicara, membaca, Iya, baru betul. menulis. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan sebuah model yang bisa membuat pembelajaran sulit menulis menjadi menyenangkan. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran model game based learning seperti itu. Oh, oke, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Aiming ya. Keren sekali Terima kasih. Aiming. Nah, ini kalau boleh tahu untuk BIPA tingkat berapa nih Aiming? Oke, karena tadi saya sempat singgung bahwa di pembelajar BIPA tingkat menengah itu mulai kesulitan dalam hal menulis, dan itu pun saya temukan sendiri di rekan mahasiswa. Ada dari mahasiswa asing yang merasa memang sangat sulit untuk menulis. Oleh karena itu saya menetapkan untuk membidik pembelajar BIPA level 4. Oke, di level 4-nya berarti ya. Betul. Oke, nah berarti kalau ada di level 4, di level menengah, nanti pengennya gitu, Aiming sebagai pengajar itu goals-nya apa? Oke, jadi pertama-tama memang ketika mengembangkan sebuah model, ada salah satu teori pengembangan model yang tadi disebutkan juga oleh Ibu Suci, yaitu pengembangan model dari Dick and Carey. iya. Betul, dan saya memang menggunakan pengembangan atau langkah-langkah tersebut seperti itu. Untuk di tahap awal itu memang harus pertama-tama menyesuaikan atau merampungkan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran saya analisis dari berbagai sisi. Yang pertama dari kurikulum yang digunakan oleh tidak hanya satu kurikulum saja, Oke. tapi juga kurikulum di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi saya melakukan survei terlebih dahulu, Kak Syafa. Oke. Begitu ke beberapa pengajar BIPA di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Setelah itu saya menganalisis tujuan-tujuan pembelajaran pada level BIPA 4 atau bisa juga level disebut level intermediate, Intermediate, betul, iya. atau bisa juga disebut sebagai level B2. Seperti oke. itu. B2. Jadi setelah saya terkumpul tujuan-tujuan pembelajarannya seperti apa di level tersebut, tapi khusus untuk menulis ya, tidak Yeah. berbicara menyimak yang lainnya. Kemudian saya sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Oke. Seperti itu. Jadi saya juga melakukan survei kepada para pengajar, pembelajar, kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus capai di level tersebut untuk keterampilan menulis itu apa saja. Setelah itu baru saya analisis pembelajarannya,
langsung observasi di kelas pada tingkat itu, pembelajaran menulis, kemudian saya analisis karakteristik pembelajar, baik melalui survei kepada pengajarnya secara langsung, dan alhamdulillah terkumpul 56 pembelajar baik dari dalam maupun di luar negeri keren gitu. Jadi banget itu untuk BIPA itu banyak loh, Aiming, luar biasa. Betul, dan alhamdulillah rentang usianya juga beragam Kak. Jadi tidak hanya heterogen berarti ya. betul, tidak hanya dari yang muda tapi juga dari yang tua sampai usia 70 tahun juga ada seperti itu. Wow, Setelah itu baru saya merampungkan sebuah tujuan yang nantinya akan saya kembangkan di model saya ini begitu. Oh wow, oke. Kalau gitu boleh spill nggak? Ini bakal dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau gimana? Betul, memang berawal dari model ini karena saya tertarik dengan mata kuliah ini. Pertama karena dosennya seru. Iya betul. Dosennya seru, pembawaannya juga enak, mudah dimengerti gitu. Dan saya merasa ini adalah bekal bagi saya setelah nanti lulus dari prodi ini untuk bisa memilih model mana, karena kan ini krusial sekali ya Kak. Kalau misalkan mengajar BIPA ini kita harus tahu model-model mana yang cocok untuk karakteristik pembelajar, betul seperti itu. Nah akhirnya saya membuat dari hasil akhir ini saya teruskan menjadi tesis seperti itu, dan ya sekarang saya sedang pada tahap mengembangkan si aplikasinya. Seperti yang game based learning tadi ya. Oke, luar biasa, kita tepuk tangan lagi untuk Aiming. Terima kasih. Sobat senior, jadi dari mata kuliah menjadi tesis itu sesuatu hal yang luar biasa ya, Aiming ya. Betul. Nah, semoga nanti tesisnya lancar, Aiming. Amin. Semoga tepat Doakan waktu semuanya. juga. Amin. Dan ini semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ilmu kebipaan ya. Amin. Oke, terima kasih Aiming. Terima kasih Tesyofa. Sampai jumpa. Baik Sobat Siniar BIPA, kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana proyek yang dilakukan oleh Aiming, kali ini kita akan menyimak kembali proyek yang dilakukan oleh mahasiswa S2 Prodi Pendidikan BIPA Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Kita kali ini sudah kedatangan Ray. Halo, apa kabar Ray? Ya, apa kabar Tesapa? Baik. Ya, kabar saya baik. Oke, semoga sehat selalu ya Ray ya. Amin, amin. Oke, Ray kesibukannya sedang apa nih? Ya, untuk saat ini saya sedang menyusun tesis ya, dan juga sekarang saya sedang mengajar di salah satu universitas juga yang mengajar BIPA. Mengajar BIPA. Iya. Untuk pembelajar dari mana, Ray? Pembelajarnya dari berbagai negara, terutama dari Afrika dan juga dari Pakistan. Wah, seperti itu. Yang keren ya, heterogen juga berarti ya. Iya, sangat heterogen. Oke, kalau gitu boleh nggak sih Ray cerita ke kita tentang proyek yang dilakukan Ray dalam mata kuliah ini? Ya, terima kasih Tesapa. Jadi sekarang saya sedang menyusun tesis dan produk yang akan saya kembangkan itu adalah produk modul digital yang digunakan untuk yang digunakan sekarang ini untuk atlet olahragawan mancanegara. Jadi kan gitu. Oke, jadi ini berhubungan dengan olahraga gitu ya untuk atlet ya? Iya, jadi olahragawan mancanegara ini kan banyak sekali di Indonesia dan mereka pasti membutuhkan bahasa Indonesia kan. Untuk itu saya sekarang sedang menyusun hal tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan mereka juga. Oke, bentuknya seperti apa, Ray? Iya, kalau untuk bentuknya saya lebih memilih untuk modul digital. Oh ya, dan saya juga kemampuan yang akan dikembangkannya itu adalah kemampuan berbicara. Kenapa kemampuan berbicara? Karena olahragawan internasional kan mancanegara ya, olahragawan mancanegara kan sekarang ini membutuhkan kemampuan berbicara agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, kepada sesama atlet, kepada pelatih ataupun juga kepada masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu tujuan dari produk saya. Jadi berangkat dari masalah dan kebutuhan yang konkret di lapangan. Betul, ya. Nah, aku mau tanya kenapa bisa terpikir olahraga gitu, Ray? Karena ini jarang-jarang kalau di BIPA. Nah,
Jadi bermula dari saya yang sangat suka olahraga ya, Oke, terutama atlet juga jangan-jangan. atlet Atlet internasional ini gimana? bukan. Ya cuman sebatas pengamat. Oke. Gitu. Ya pengamat. Oke. Jadi berawal dari saya yang sangat suka sekali olahraga, terutama olahraga sepak bola. Dan juga kan di sepak bola ini kan banyak sekali olahragawan dari mancanegara ya, bahkan saat ini juga bukan dari mancanegara aja, tapi banyak sekali olahragawan diaspora gitu, jadi naturalisasi. Jadi karena mereka membutuhkan bahasa Indonesia untuk berkarir di Indonesia ataupun yang sudah menjadi WNI, mereka pasti kan membutuhkan bahasa Indonesia, apalagi hal ini wajib. Jadi saya berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut agar olahragawan itu gitu memudahkan gitu ya Pak. Oke, jadi memang ini tujuannya mulia juga ya, untuk memudahkan bagaimana atlet atau olahragawan mancanegara ini memang harus berkomunikasi dengan baik di Indonesia, begitu ya. Oke, jadi semoga tesisnya juga lancar ya Rey ya, semoga lancar dan bermanfaat untuk bagi banyak orang. Oke, terima kasih Rey, sampai jumpa. Terima kasih juga semua. Oke, Sobat Siniar BIPA, setelah tadi kita menyimak Aiming dan Rey, sekarang juga kita sudah berhadapan dengan salah satu mahasiswa yang datang dari jauh loh, dan aku akan panggilnya Mbak gitu. Oke, Mbak Fania, selamat datang. Iya, Teh Syafa. Cantik sekali, luar biasa. Boleh diperkenalkan dirinya, Mbak Fania, silahkan. Baik, nama saya Fania Maherani, bisa panggil saya Fania. Saya dari Kota Malang. Wah, jauh-jauh ke Bandung ya Mbak ya untuk kuliah di Prodi Pendidikan BIPA, betul? Betul sekali, ya. Oke. Karena satu-satunya kan Teh Syafa di Indonesia. Betul, satu-satunya di dunia bahkan. Oh iya, betul sekali, betul. Iya, jadi saya mahasiswa angkatan 2022 bersama dengan teman-teman yang lain. Sekarang saya sedang sibuk apa ya? Sibuk mengerjakan tesis. Wah. Iya nih. Tapi tetap sumringah ya, sibuk mengerjakan tesis. Kayaknya seneng nih, kayaknya bahagia nih. Tetap harus bahagia senang. di bawah tekanan. Betul sekali. Oke Mbak Fania, tadi kita sudah menyimak Aiming dan Rey ya tentang proyek. Nah, saya juga ingin menyimak nih dari Sobat Siniar, pengen tahu ini proyek yang Mbak Fania lakukan ini mengenai apa? Jadi dalam perkuliahan tersebut saya sebenarnya apa ya, kalau pembelajaran sepertinya mungkin saya mau cari alternatif yang lain. Jadi waktu itu saya mengembangkan produk evaluasi sebenarnya. Oh wow, agak berat gimana gitu, agak deg-degan dengernya. Iya. Jadi Oke. saya pernah punya pengalaman ketika mengajar di satu tempat yang lain di satu program. Waktu itu ada request dari pembelajar BIPA-nya, Ibu boleh nggak kalau kami itu ketika tes formatif itu menyenangkan, jadi tidak tegang begitu gitu ya. terus apa ya? Nah akhirnya saya konsultasi dengan pengajar BIPA senior waktu itu. Lalu pengajar BIPA-nya menjelaskan tentang yang namanya Jeopardy. Wah, makanan apa itu? Makanan baru. Ya, ini Sobat Siniar juga pasti pengen tahu ini apa ini Jeopardy. Iya, jadi saya mengembangkan satu evaluasi untuk evaluasi formatif. Jadi setelah satu segmen, satu materi sudah diberikan kepada pembelajar BIPA level 1. Jadi mereka akan mengerjakan satu alat evaluasi yang dikemas dengan yang namanya Jeopardy Labs. Jadi itu kalau mungkin Teh Syafa pernah mendengar yang namanya Quiz Family 100. Iya. Nah, betul. Jadi saya mengaitkannya dengan materi di BIPA. Oke. Jadi untuk mahasiswa, untuk pembelajar BIPA level 1, topiknya tentang keluarga waktu itu. Jadi saya mengembangkan alat evaluasi itu. Dan saya menggunakan acuan SKL BIPA, BIPA level 1 untuk yang menulis. Setelah itu saya menggunakan communicative teaching language pendekatannya, dan saya CTL ya? Iya, CTL betul. Lalu saya kombinasikan dengan tim grup turnamen. Oh wow. Jadi pembelajar BIPA itu dievaluasi, tapi mereka merasa tidak seperti dievaluasi begitu. Iya betul, malah semakin tertantang
ya. Kayak ikut turnamen. Karena waktu itu pembelajarnya berasal dari Amerika. Kita tahu sendiri oke. bahwa pembelajar Amerika itu sangat kompetitif sebenarnya. Jadi akhirnya saya mengembangkan produk itu. Jadi seperti ada platform namanya jeopardylabs.com. Kita bisa sign in di situ. Mungkin hanya membayar beberapa dolar, kita bisa mengaksesnya untuk selamanya. Oh, oke. Jadi di situ kita bisa memasukkan tentang materi-materi misalnya dialog, lalu ketika mereka memilih misalnya grup saya atau grup A mau menjawab soal yang nilainya 500, pasti akan jauh lebih sulit dengan ketika mereka mau memilih yang mau memutuskan untuk memilih jawaban yang skornya itu 100. Seperti itu. Oke. Dan itu topiknya tentang keluarga. Jadi misalnya di situ ada gambar tentang pohon keluarga. Bagaimana misalnya A menyebut B begitu. Lalu mereka klik di situ keponakan misalnya. Wah, benar. Nah, jadi hanya seperti itu. Jadi penilaian formatif. Itu yang saya kembangkan. Oke, luar biasa sih Mbak. Dan itu untuk level 1 ya? Ya, betul. Oke, level 1. Dan untuk goals-nya nih apa Mbak? Jadi setelah mereka melaksanakan evaluasi itu, saya beri seperti angket begitu, ada ulasan. Bagaimana kalau penilaian formatifnya itu atau semacam kuisnya itu dibentuk seperti ini, dan mereka saya merasa sangat rileks Ibu. Oke. Saya tidak merasa seperti ada kuis, tapi pengetahuan atau pemahaman saya tentang materi, khususnya tentang materi keluarga atau materi yang sudah dipelajari itu tersampaikan, jadi pas begitu, cocok. Jadi saya merasa dites tapi nggak dites Ibu. Begitu. Jadi testimoninya membuat terharu ya. Jadi senang sekali. Berarti berhasil ya Mbak. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Dan semoga kalau tesisnya ini agak jauh sih sebenarnya. Oke. Apakah mau spill the tea atau boleh sedikit aja. Jadi untuk tesis sekarang saya sedang mengembangkan seperti produk website, pengembangan konten yang ada di website yang akan diakses oleh pembelajar BIPA sebelum mereka melaksanakan program immersion. Jadi sebelum mereka datang ke Indonesia dan melaksanakan program belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi sebelumnya saya melaksanakan analisis kebutuhan, saya melakukan wawancara kepada mungkin lebih dari 6 mahasiswa, 6 pembelajar BIPA. Ketika saya tanya, mereka menjawab, ketika saya mau berangkat ke Indonesia itu Ibu, saya tidak mendapatkan yang namanya orientasi budaya atau orientasi informasi budaya. Nanti kalau di Indonesia itu makan harus pakai tangan kanan. Kalau duduk itu kakinya tidak bisa di atas sofa. Gegar budaya ya. Nah, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua itu harus mencium tangan sebagai sopan gitu ya. Untuk menunjukkan kesopanan. Jadi mereka sebenarnya culture shock ketika sudah tiba di sini. Iya Bu Fania, dan mereka juga merasa mungkin ada informasi budaya yang disampaikan sebelum mereka datang, tapi ternyata itu sudah kuno. Oh iya sudah tidak relate tidak terkini dengan hari ini. Salah satunya misalnya kalau misalnya tinggal di sebuah keluarga yang ada pembantunya, ketika Anda menyentuh pembantu itu berarti Anda harus menikahi pembantu itu. Itu tahun berapa? Mohon maaf. Betul. Kayak Siti Nurbaya ya. Kenapa? Iya. Jadi karena betul. hal-hal ada informasi budaya yang kuno yang mungkin tidak tepat di era yang sekarang. Jadi akhirnya dari hasil analisis kebutuhan itu saya mengembangkan sebuah platform itu. Jadi di website sebenarnya itu sudah dilaksanakan di beberapa negara, contohnya seperti di Amerika, yang ada yang namanya sesi pre-departure orientation. Jadi orientasi sebelum mereka terbang atau berangkat ke negara di mana bahasa gitu itu digunakan. Tapi di Indonesia sendiri saya pikir belum ada. Jadi mungkin itu bisa menjadi masukan ya untuk kedepannya begitu. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Fania, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Mbak Fania, dan semoga tesisnya lancar. Terima kasih, sehat-sehat ya Teh sama. Amin, terima kasih Mbak Fania, sampai jumpa. Ya, makasih. Terima kasih.
Oke, Sobat Siniar BIPA, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari 3 mahasiswa sebelumnya, kali ini kita sudah kedatangan satu mahasiswa ganteng nih. Farhan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Safa apa kabar? Ini saya Alhamdulillah panggil baik Teteh juga. ya karena orang Sunda. Iya betul. Alhamdulillah baik juga Farhan. Boleh diperkenalkan kepada teman-teman Sobat Siniar, mangga Farhan? Iya baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Basara, biasa dipanggil Farhan. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau biasa disebut Pendidikan BIPA. Seperti itu. Oke Farhan. Nah tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari teman-teman nih sebelumnya. Nah pasti Sobat Siniar BIPA juga pengen tahu nih, Farhan membuat proyek apa di mata kuliah ini? Baik, di mata kuliah ini saya membuat proyek bahan ajar berupa modul digital untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi di mata kuliah ini saya mengembangkan suatu produk berupa modul digital dengan berbasis pendekatan komunikatif teaching language. Nah, modul ini juga berupa task based learning atau biasa disebut pembelajaran berbasis tugas. Nah, modul yang saya kembangkan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara untuk para mahasiswa atau para siswa BIPA di level menengah. Seperti itu. Jadi memang saya fokuskan untuk di level menengah untuk meningkatkan kemampuan berbicara agar dapat berkomunikasi sehari-hari, baik itu di luar sekolah, di luar kampus, maupun berkomunikasi dengan teman-temannya seperti itu. Oke, dan pertanyaannya kenapa harus level menengah, Farhan? Ya, oke, baik. Kenapa harus level menengah? Ya, di level menengah ini memang mulai ada banyak topik ya, ada banyak topik tentang bahasa Indonesia. Sudah mulai Sudah mulai beragam ya. Sudah beragam, sudah mulai Topiknya. beragam topiknya. Jadi mengapa saya mengembangkan modul berbicara? Oke, mungkin saya langsung spill ke tesis saya atau bagaimana? Boleh bang. Karena ini ada kaitannya dengan tesis. Oh gitu. Ya. Oke, boleh. Oke, baik. Ya, tesis saya kebetulan juga mengembangkan tentang modul digital berbicara. Tapi kebetulan modul ini ditujukan untuk penutur BIPA Frankofon. Oh, oke. Boleh dikasih tahu ke Sobat Siniar BIPA apa itu? Ya, jadi BIPA penutur asing Frankofon ini merupakan penutur asing yang mana mereka ini berbicara bahasa Prancis seperti itu. Jadi memang kenapa saya membuat modul digital untuk ditujukan kepada penutur Prancis atau penutur Frankofon karena kebetulan saya juga penutur bahasa Prancis. Saya juga berbicara bahasa Prancis. Saya tahu sekali bagaimana orang Prancis berbicara Dan kesulitannya ya. Dan kesulitannya khususnya dalam berbahasa Indonesia. Ya. Pengalaman saya juga punya teman orang Prancis dan dia berbicara bahasa Indonesia. Ya. Kenapa saya lebih menekankan pada keterampilan berbicara? Karena pengalaman saya mendengarkan orang-orang Prancis berbicara bahasa Indonesia itu masih ada logat-logat yang sangat kental di bahasa Prancis ini. Bahasa Prancis ini memang terkenal dengan bahasa-bahasa yang sengau. Jadi kenapa saya ingin meningkatkan keterampilan berbicara pada pembelajar BIPA khususnya Frankofon karena ingin lebih menekankan pentingnya artikulasi, lebih ingin menekankan pentingnya artikulasi dan pronunciation mereka dalam Cara berbicaranya bahasa Indonesia. Iya betul. Karena saya juga pengalaman, saya juga ada teman yang dia penutur jati bahasa Inggris. Nah, jika saya bandingkan penutur jati bahasa Inggris dan penutur jati bahasa Prancis, saya
melihat, saya mendengarkan penutur jati bahasa Inggris ini lebih baik dalam berbicara beberapa kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia, seperti kosakata yang ada sengaunya. Karena bahasa Prancis ini identik dengan sengau, jadi ya saya lebih menekankan pada keterampilan berbicara, khususnya pada penutur BIPA Frankofon, seperti itu. Oke, menarik sekali. Boleh tepuk tangan juga buat Farhan ya, keren sekali. Yeah. Oh baik, jadi ini lebih terkhusus pembelajar dari Prancis begitu betul. ya. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat bagi orang Prancisnya ketika amin, ke Indonesia ataupun pembelajar yang bukan dari Prancis tapi belajar juga bahasa Prancis begitu betul. kan, karena cara berbicaranya juga pasti terpengaruh ya. Sangat Dan itu terpengaruh. mungkin nanti akan tesisnya akan bermanfaat untuk pembelajar Amin. BIPA. Oke, terima kasih banyak Farhan atas Sama-sama, terima kasih waktunya. banyak. Semoga Sama-sama. tesisnya juga lancar dan Baik. bisa Amin, bermanfaat amin, bagi amin. BIPA. Terima kasih. Oke, sampai jumpa Farhan. Sampai terima jumpa, kasih. terima kasih. Oke, sobat senior BIPA, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari teman-teman mahasiswa S2 BIPA, ada yang tadi dari Malang juga jauh-jauh, tapi ini lebih jauh lagi kalau dari Bandung. Kita sambut Miftah. Halo Miftah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Safa Alhamdulillah baik juga. Oke, Miftah boleh perkenalkan dirinya yang jauh-jauh datang ke Bandung nih untuk berkuliah di Prodi Pendidikan BIPA Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Silakan. Ya baik, perkenalkan nama saya Miftah Hera, bisa dipanggil Miftah. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan saya berasal dari Makassar. Oke, dari Makassar ya, dari Sulawesi Selatan, jauh-jauh ke Bandung untuk mengikuti perkuliahan di S2 BIPA UPI. Oke, boleh bocoran sedikit nggak gimana kesan-pesannya kuliah di S2 BIPA UPI? Oke, kalau kesan dan pesannya, untuk kuliah di BIPA UPI itu sangat seru ya, karena ini merupakan jurusan atau prodi yang pertama di dunia bahkan, dan sedang dikembangkan di Makassar juga seperti itu. Jadi saya tahunya dari waktu itu dari S1 waktu itu saya punya mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing waktu semester 3 waktu itu di Makassar. Dan Safa juga udah pernah ke Makassar kan waktu itu. Iya betul, untuk pertukaran mahasiswa. Oke Miftah. Nah Miftah boleh ceritain nggak sih proyek apa yang Miftah kerjakan ketika di mata kuliah ini? Oke, waktu itu saya buat bahan ajar. Jadi bahan ajar itu ada 4 keterampilan di dalamnya. Ada keterampilan menyimak, kemudian menulis, membaca, dan berbicara. Nah, di dalam bahan ajar tersebut juga diselipkan. Waktu itu saya membuat bahan ajar modul seperti itu tentang kuliner Indonesia, dan salah satunya wawasannya itu kalau kita di Indonesia makan pakai tangan kanan. Itu terus berarti kearifan lokal ya? Iya, kearifan lokalnya. Kemudian yang kedua itu makanan Indonesia pedas-pedas seperti itu. Oke. Pakai cabai biasanya seperti itu. Jadi ada keunikan dari kearifan lokal Indonesia. Oke, untuk pembelajar tingkat berapa? Waktu itu saya buat bahan ajar tingkat pemula. Oh oke, tingkat pemula. Dan goalsnya, tujuannya apa? Untuk pertama mengenalkan kuliner Indonesia yang beragam, kemudian tentang kearifan lokal saat kita makan, kemudian itu makan beramai-ramai di atas daun pisang seperti itu. Oke, apakah mengenalkannya lebih ke budaya Makassar kah atau Sunda kah atau general Indonesia atau bagaimana? General Indonesia sih waktu itu, iya. Oke. Baik. Nah, apakah itu dibuat menjadi tesis atau bagaimana?
berbeda kalau tesisnya, tapi masih tingkat pemula juga. Jadi kalau tesisnya itu masih tingkat pemula, tapi keefektifan komunikatif seperti itu bermuatan permainan tradisional di Makassar. Oke, baik. Berarti tetap dengan mengusung kearifan lokal ya untuk pembelajar asing begitu. Baik, terima kasih banyak Miftah. Semoga lancar juga tesisnya dan bisa segera menggelar menyandang gelar MPD ya. Amin. Oke, terima kasih Miftah. Iya, Sampai sama-sama, jumpa. Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Sobat Siniar BIPA, tadi kita sudah menyimak banyak informasi dari mahasiswa S2 Pendidikan BIPA. Nah, kali ini kita juga sudah kedatangan salah satu Akang nih. Akang, saya dengar-dengar ini ketua kelasnya ya. Ya, betul. Oke, nah kita sekarang sudah kedatangan Kang Agus. Apa kabar Kang Agus? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah Sapa, baik sehat. juga. Kang Agus boleh nih perkenalkan dulu ke Sobat Siar kita, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Agus Setiadi. Biasa dipanggil di kelas itu Agus, atau mungkin karena di Sunda jadi Kang Agus. Oke, Kang Agus ya. Saya juga Iya. manggilnya Kang Agus aja ya. Boleh, Oke, boleh. siap. Kang Agus, kalau boleh tahu nih, kita kan tadi sudah mendengar dari banyak teman-teman ya mengenai apa yang proyek apa yang dilakukan di mata kuliah ini. Betul. Nah, Kang Agus sendiri apa sih yang dilakukan di mata kuliah ini untuk proyeknya? Oke, baik. Kebetulan saat di perkuliahan itu saya kebagian model pendekatan pembelajarannya itu dengan TPR atau Total Physical Response. Ya, bahasa Indonesianya metode respon fisik total gitu. Jadi dari situ berkembang dan kemudian mendapatkan ide sehingga saat ini itu tuh produknya adalah membuat kamus. Oke. Membuat kamus elektronik gitu dan ada sedikit nuansa tematiknya. Ingin apa ya ada berbeda dengan kamus lainnya begitu. Nah, kenapa memilih TPR? Karena saya melihat pembelajar BIPA gitu untuk yang tingkat pemula itu memang kosakatanya kan terbatas ya. Iya. Jadi memang lebih sering dikenalkan dengan gerakan juga gitu, tidak hanya kosakata gitu. Jadi dari situlah terbersit ide untuk membuat produk kamus tematik gitu. Jadi memang ada beberapa kata yang bisa diberikan dengan gerakan gitu, seperti ketika naik angkot misalnya gitu, ada gerakan naik begitu. Oke, boleh dicontohkan gimana Kang Agus? Dicontohkan. Sebagai pengajar yang baik, boleh banget. Baik, jadi kalau TPR kan memang metodenya dengan gerakan ya. Jadi contoh adalah saat pelajaran misalnya memasak gitu. Jadi ada kegiatan memasak itu kan ada kegiatan seperti misalnya potong-potong, memotong gitu. Kemudian setelah memotong kita akan mengambil mengambil bahan makanan selanjutnya ataupun bumbu-bumbu. Kemudian kita bisa aduk. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, iya betul. Jadi total physical response Total ya. physical Iya response, betul. betul. Jadi semua bermain Ya, begitu ya. betul. Jadi sebelumnya mengapa mengambil langkah ini gitu Kang Agus? Baik. Kebetulan saya di dunia BIPA ini baru gitu. Jadi masih banyak belajar. Dan saya merasa ketika belajar bahasa itu memang banyak pendekatannya gitu. Jadi saya melihat TPR ini adalah metode yang cocok untuk pelajar pemula gitu.
Oke, Sehingga saya baik. mengambil atau memilih pendekatan TPR, dan karena saya rasa itu mudah diterima oleh pembelajar itu sendiri gitu. Berarti sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan juga begitu ya. Betul, iya. Dan untuk pembelajar awal itu kan kosakatanya sedikit ya, Iya. Safa ya. Jadi belum bisa banyak sehingga diasosiasikan ke gerakan begitu supaya bisa tahu oh ini tuh kata kerjanya atau kegiatannya ini gitu sih. Baik. Dan untuk kamusnya itu kamus dari bahasa apa ke bahasa apa atau dari Indonesia ke Indonesia atau Iya. bagaimana? Kalau untuk kamus itu memang dari Indonesia ke Indonesia. Jadi kosakata kemudian akan diberikan penjelasan dari kata tersebut dan dibantu dengan percakapan mungkin dan ada gambar. Jadi sehingga nanti bisa dilihat gambarnya seperti apa. Kemudian ada ada penjelasan berupa yaitu tadi contoh percakapan saat andai kata kegiatannya sedang memasak atau sedang menggunakan transportasi umum. Oke, baik. Jadi tidak hanya bacaan saja, tapi kita bisa melihat visualnya langsung Iya, gitu ya betul, maksudnya betul. ya. Harapannya seperti itu. Iya. Tapi itu akan sangat memudahkan pembelajar untuk belajar bahasa Indonesia. Amin. Iya betul. Semoga. Baik, dan itu tesis juga kan? Iya betul, itu adalah tesis yang sekarang saya sedang kerjakan. Kebetulan gitu. Nggak kebetulan Iya, nggak sih. kebetulan. Oke, Iya, baik kan baik. semoga tesisnya lancar, semoga tepat waktu Amin, juga. terima kasih. Semoga Iya, menyusul baik. juga Tesapa. Iya, baik ya, akan sehat-sehat selalu. Makasih, dan terima kasih. ini KM-nya ya, KM BIPA, terima kasih juga telah kasih. hadir pada hari ini. Terima kasih. Baik, hatur nuhun, Hatur Kak Agus, nuhun. terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat Siniar BIPA, tadi kita telah membahas tentang seluk-beluk mata kuliah pengembangan model pembelajaran BIPA berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Menarik sekali bukan? Jangan lupa untuk selalu stay tune di Siniar Prodi Pendidikan BIPA Skala Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai jumpa. Yuhu.